Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya kembali akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh, khususnya mengenai pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan. Dan tempo hari ada yang menanyakan ke saya, ya, minta dijelaskan bagaimana sekiranya keadaan di sana, kemudian terutama tadi kira-kira berapa sih ya uang saku yang harus dibawa pada saat ingin umroh di bulan Ramadan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yang pertama, ya, sebelum saya jelaskan berapa uang saku yang sekiranya ideal dibawa pada saat umroh di bulan Ramadan, yaitu harus dilihat terlebih dahulu berapa lama Bapak Ibu berada di Mekah Madinahnya. Biasanya dari biro travel itu ya, memberikan beberapa pilihan paket umroh di bulan Ramadan. Ada yang awal Ramadan, ada di pertengahan Ramadan, kemudian ada ya, 10 hari di bulan Ramadan, bahkan ada juga 2 minggu ya, terakhir di bulan Ramadan, dan juga ada yang namanya full Ramadan. Maksudnya full Ramadan itu berarti 30 hari berada di Mekah Madinah. Nah, kebetulan saya juga insya Allah Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa berjumpa dengan saya, ya insya Allah saya selama 35 hari insya Allah ada di Tanah Suci, ya, pada saat pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan. Dan insya Allah, ya, kalau saya pulangnya, ya, pulang ke tanah airnya itu 5 hari, ya, insya Allah 5 hari setelah Lebaran. Ya, berangkatnya insya Allah tanggal 23 Maret. Ya, karena ada di beberapa kolom komentar itu ya yang ingin bertemu juga dengan saya, ya ingin berjumpa, katanya ya mudah-mudahan bisa berjumpa, dan tentunya ya mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui pada saat akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, karena ini pertanyaannya berapa sih bekal uangnya. Berarti kan tadi silahkan dilihat berapa lamanya. Ya. Kalau kita urut saja, ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu memilih yang full Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 33 hari, bisa 35 hari. Ya. Nah, berarti uang bekalnya ya, harus dicukupi lebih daripada hari-hari biasanya. Dan itu pun tergantung dari paket umroh yang ditawarkan dari biro travelnya. Nah, karena terkadang ada ya rombongan umroh yang hemat dalam artian itu ya, ada yang umpamanya dari tempat hotelnya, tempat menginapnya itu ya, hanya buka puasa saja. Dikasih makannya, maksudnya disiapkan makannya untuk buka puasa saja. Nah, berarti kalau dikasih buka puasa saja, disiapkan makanan dan lain sebagainya saat buka puasa, sahurnya berarti harus beli. Ada yang seperti itu, hemat katanya. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan ya, makan baik itu pada saat maghrib maupun sahur. Jadi supaya mandiri beli semua ada. Berarti kan tadi tergantung, ini banyak pilihan. Khusus di bulan Ramadan ini banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, ya, kalau saya menyarankan, umpama ke depannya ada yang ingin daftar ibadah di bulan Ramadan, umroh maksudnya, kalau sekiranya cukup sangunya, cukup rezekinya, silahkan pilih yang lama.
Umpamanya 35 hari. Umroh Ramadan 35 hari umpama. Ya. Sebulan penuh puasa di sana umpamanya. Nah, itu yang dipilih. Pertama, lamanya. Karena jelas pahalanya kan lebih besar. Yang keduanya, kalau rezekinya lebih, silahkan pilih yang memiliki fasilitas yang baik. Karena apa? Untuk mendukung ibadahnya supaya lebih lancar. Contoh, umpama penginapannya dekat dengan masjid, baik di Madinah maupun di Mekah. Kemudian fasilitas lainnya umpamanya disiapkan makan sahurnya, disiapkan untuk buka puasanya. Nah, kita cari yang tadi, yang memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung ibadah kita. Kalau rezekinya turah-turah, kalau memiliki rezeki yang cukup maksudnya, bukan turah-turah, cukup maksudnya. Ya, cukup untuk bayar hotelnya, untuk apa semuanya cukup. Silahkan pilih seperti itu. Namun apabila ingin hemat, umpamanya ingin hemat bagaimana Pak? Silahkan pilih paket yang full Ramadan, ya, dan silahkan di situ ada beberapa pilihan. Biasanya tadi tidak dapat makan, berarti kan makan sendiri, beli sendiri, itu ya. Bahkan tadi, ya, karena saking ingin hematnya, akhirnya umpama tempat tinggalnya, ya, tempat tidurnya itu agak jauh. Ya memang itu resikonya. Tapi kalau memang Bapak Ibu semangat juangnya tinggi, ya, itu bisa terlaksana insya Allah. Yang penting pilih lamanya. Kan target utama ibadah. Ya. Walaupun jauh dari masjid, asalkan bisa lama di tanah suci, itu pilihan yang baik. Ya. Nah, begitu juga umpama ada pilihan. Pada saat di Biro Travel itu ada beberapa pilihan, misalnya ada pilihan awal Ramadan, ada di tengah-tengahnya, ada juga yang akhir Ramadan. Silahkan pilih yang akhir Ramadan. Karena apa? Karena di situ bisa kita fokus agar mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Nah, itu pahalanya pol, dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan awal Ramadan. Itu ya. Nah, adapun umpamanya, namanya manusia kan kegiatan dan lain sebagainya kan macam-macam. Ya. Tidak bisa disamaratakan. Ini hanya sebagai pilihan saja. Ya, saya memberikan pilihan-pilihan mana sih yang kira-kiranya cocok dengan Bapak Ibu. Yang namanya cocok itu ya, cocok dengan kondisi keuangannya, cocok dengan fisiknya, cocok dengan keadaannya semuanya. Silahkan dipilih. Ini hanya sebagai saran. Kalau ingin banyak pahalanya, silahkan yang full. Kalau ingin mudah, kemudahan-kemudahan, pilih yang dekat. Tapi jelas, harganya cukup lumayan mahal. Ya, ini hanya sebagai informasi saja. Ya, ada beberapa travel itu menawarkan, ya, kalau umpama Bapak Ibu ingin yang full, ya, puasa di tanah suci, rata-rata untuk sekarang nih ya, saya perhatikan itu, untuk yang kamar isi 4 orang, itu sekitar 60 jutaan per orangnya. Ya, ada yang misalnya 60 berapa, ada juga yang 58 sekian, ya, diambil tengahnya sekitar 60 juta. Ini hanya sebagai informasi saja. Kalau kita sudah tahu berarti kan bisa ancer-ancer, umpama tahun depan ingin melaksanakan umroh Ramadan full, persiapkan uangnya seperti itu. Itu kalau mau berempat dicampur dengan jamaah umroh yang lain. Kalau ingin spesial, umpama suami istri ingin bercita-cita umroh Ramadan, nah kemudian ingin yang sekamar berdua, tempo hari saya tanyakan, ya, harganya di atas 70 juta per orangnya, ya, di atas 70 juta, ya. Insya Allah sekitar ada yang 72 juta, ada yang 76 juta. Ya, tergantung travelnya dan lamanya. Maksudnya lamanya itu adalah, ya, yang namanya full Ramadan kan ada yang 30 hari, ada yang 33 hari, ada sampai 35 hari.
Hanya ancer-ancer berarti antara 70 sekian berorangnya kalau ingin berdua, suami istri. Sekamar berdua itu 70 juta sekian. Nah, insya Allah tahun yang akan datang, ya mungkin ya tidak jauh dari itu, bisa naik harganya, mungkin bangsat 70 sampai 80 juta. Tapi pahalanya pol, Bapak Ibu. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, kemudian beribadah di situ, ya, maka ditulis baginya Ramadan, ya, 100.000 Ramadan. Berarti kan pol pahalanya. Sama dengan kita ibadah sebanyak 100.000 di bulan Ramadan. Belum lagi dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya bandingannya sama dengan orang yang haji. Ya, itu. Kemudian ada lagi dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, ya, pahalanya haji bersama Nabi. Nah, berarti kalau Bapak Ibu diniatkan ingin mendapatkan pahala haji bersama Nabi, silahkan dari sekarang nabung untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Walaupun umpamanya kemampuannya hanya 2 minggu di akhir Ramadan, boleh. Sama pahalanya Bapak Ibu mendapatkan pahala haji bersama Nabi. Umpamanya. Tidak harus full. Umpamanya syukur-syukur kan full, akan mendapatkan pahala yang lainnya. Karena lipatannya begitu besar. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira berapa Pak bekal uang untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan? Nah, ini memang sulit untuk diprediksi, tergantung dari pilihan paketnya. Ya, kalau paketnya yang tadi yang 35 hari, umpamanya yang 35 hari, berarti kan full di sana. Itu pun tergantung kalau dari hotelnya umpama disiapkan makannya, buat apa? Sahurnya, buat buka puasanya. Itu kan berarti kan mengurangi pengeluaran. Nah, silahkan ya dihitung sendiri, dikira-kira kalau yang full 35 hari umpamanya, ya, hanya di sini sebagai saran saja, ya, untuk agar ibadahnya lancar. Dikhawatirkan ya, terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, karena kondisinya itu kan yang namanya di bulan Ramadan itu cukup kredit, banyak sekali yang namanya jamaah umroh itu melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Sedangkan kita kan umpama ingin ibadah di Masjidil Haram, umpama ingin masuk dan lain sebagainya, akhirnya bisa saja meninggalkan tadi ya, salah satu fasilitas yang ada di hotel. Contoh misalnya buka puasa, mungkin sesekali bisa saja beli di luaran. Karena ingin supaya target ibadahnya kan tercapai. Nah, dengan adanya seperti itu, yang umroh 30 hari full atau lebih, silahkan ya, disiapkan uang cadangan. Cadangan apa? Cadangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Ya, selain oleh-oleh. Ya, karena kemarin Bapak Ibu, ya, kemarin itu ada jamaah umroh yang mampir dulu ke Turki 12 hari di Turki. 2 hari atau 3 hari di Turki. Ya, dari Indonesia ke Turki, dari Turki kemudian ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk umroh. Ternyata Bapak Ibu, saya perhatikan itu ternyata ya, uang belanjanya ada yang sampai 50 juta bawahnya dan lain sebagainya. Karena memang mampir-mampir. Mungkin ingin belanja dan lain sebagainya. Dan itu boleh, silahkan. Nah, hanya saja ya, di sini saya tidak memberikan hal-hal yang sifatnya itu ya, hura-hura. Saya di sini memberikan arahan-arahan, ya, kita niatnya ibadah. Silahkan bawa uang secukupnya. Namanya secukupnya, ya. Yang pertama umpama untuk beli oleh-oleh cukup. Untuk umpama kebutuhan selama lebih dari sebulan cukup. Umpamanya pengen beli apa-apa cukup. Ya silahkan diperhitungkan saja. Itu ya. Karena memang sekarang ini ya tadi agak sedikit kredit di sananya. Kredit itu maksudnya ya sedikit banyaknya itu banyak sekali yang namanya jamaah ke tumplek-plek di Mekah. Kalau pada saat
Apalagi pada saat 10 hari terakhir. Terakhir maksudnya terakhir Ramadan. Nah, kemudian yang paling mudah ngitungnya itu adalah pada saat Bapak Ibu memilih yang umpamanya 9 hari. Ya kan ada tuh awal Ramadan 9 hari sekian ya. Itu insya Allah tinggal dihitung saja ya. Silahkan tetap bawa bekal ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya. Insya Allah nanti mungkin sepulang dari umroh nanti saya akan prediksi berapa sih pengeluarannya. Karena kalau saya hitung dari sekarang kan belum ya, belum saya laksanakan untuk yang 35 hari ini ya. Belum saya prediksi karena ya kita yang namanya umroh itu kan baru dibuka kemarin, belum lama. Ya. Sedangkan ya, ibadah umroh ini yang dulu-dulu dengan yang sekarang itu berbeda jauh pengeluarannya. Dari harga hotel sudah beda dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.